Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hansa Lestari dari Prodi Pendidikan Kimia kelas 3C, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai reaksi kimia dengan dosen pengampu Bapak Penggolongan Soleman SPD MSI. Dalam pembahasan ini, saya akan menjelaskan pengertian dari reaksi kimia, yakni reaksi kimia adalah proses zat baru yang disebut dengan produk, terbentuk dari sebuah zat asal yang disebut sebagai reaktan. Suatu reaksi kimia terjadi dapat dilihat dengan sederhana dari adanya perubahan warna dan terbentuknya gas atau endapan dengan adanya pelepasan zat penyerapan panas. Jadi, suatu reaksi dapat dikelompokkan berdasarkan ordenya. Reaksi-reaksi yang menunjukkan berbagai orde reaksi dapat dilihat pada contoh berikut. Siklopropana C3H6 ketika dipanaskan dengan menggunakan cincin karbon terbuka membentuk propana. Oleh karena senyawa tersebut, maka terjadilah biosomeri atau berisimori senyawa tetapi rumus molekul sama. Reaksi ini dinamakan dengan isomerisasi atau dengan C3H CH2 sama dengan C3 kurang CH3 sama dengan gram. Di mana orde pertama, orde kedua, dan orde ke-0. Beberapa hal penting untuk dicatat tentang persamaan hukum laju orde pertama tersebut yaitu: yang pertama, persamaan menunjukkan bagaimana konsentrasi A bergantung waktu jika konsentrasi awal A dan tatapan laju K diketahui konsentrasi A pada setiap waktu dapat dihitung. Poin kedua, persamaan tersebut merupakan persamaan linier bentuk Y sama dengan MX ditambah B, di mana larutan Y terhadap X merupakan garis lurus dengan kemiringan dan perpotongan pada titik B. Dan orde kedua menyatakan untuk reaksi yang melibatkan pereaksi tunggal secara umum dapat dibentuk dalam bentuk persamaan A produk reaksi. Sedangkan orde ke-0, suatu reaksi yang melibatkan pereaksi tunggal menunjukkan orde pertama atau orde kedua. Kadang-kadang reaksi seperti itu dapat memiliki orde ke-0. Maka reaksi orde ke-0, laju reaksinya tetap, laju reaksi tidak berubah. Baiklah, dalam pembahasan reaksi kimia ada 7 jenis reaksi kimia. Yang pertama itu reaksi penggabungan, kedua reaksi penguraian, ketiga reaksi pendesakan, 4 reaksi pertukaran pasangan, 5 reaksi oksidasi, reaksi asam basa, reaksi redoks, reaksi kompleks. Jenis-jenis dari reaksi kimia, yang pertama itu reaksi penggabungan atau kombinasi. Pengertiannya, reaksi penggabungan melukiskan reaksi antara dua atau lebih reaktan pembentuk satu jenis produk. Hal ini biasanya terjadi karena sifat reaktivitas yang tinggi dari reaktan yang bersangkutan. Sebagai contoh yaitu logam natrium dan gas kalor, karena kedua itu sangat relatif. Bila saling kontak akan membentuk kristal putih. Sedangkan reaksi kedua yaitu reaksi pengguraian atau disebut juga dengan dekomposisi, di mana sebagai lawan penggabungan yaitu penguraian. Dalam peristiwa kimia ini, suatu senyawa terurai menjadi bagian-bagian atau produk yang lebih sederhana. Biasanya energi panas membantu kelancaran proses dekomposisi ini. Sebagai contoh, yaitu pemanasan raksa 2 oksida yang berwarna merah akan menghasilkan cairan logam air raksa bebas dan evolusi gas oksigen. Selanjutnya, pembahasan mengenai reaksi pendesakan, di mana bila suatu atom unsur A misalnya relatif lebih reaktif ketimbang atom unsur B,
maka dapat diramalkan bahwa kedudukan atom B dalam senyawanya Bc dapat didesak dan diganti oleh atom unsur A. Karena kereaktifan logam disusun menurut deret Volta, deret tersebut disusun semakin berkurang reaktivitasnya, yaitu Li, K, Ba, Sr, Ca, Na, Mg, Al, Mn, Zn, Cr, Fe, Ni, Pb, H, Sb, Cu, Hg, Ag, Pd, Pt, dan Au. Itu merupakan unsur dari reaktivitasnya. Dan selanjutnya itu reaksi pertukaran pasangan, di mana reaksi pertukaran pasangan tersebut interaksi antara dua senyawa sering dapat menghasilkan senyawa-senyawa baru dengan saling mempertukarkan pasangan menurut model persamaan untuk senyawa-senyawa ionik. Dalam larutan persamaan reaksi biasanya hanya persamaan reaksi ionnya saja, yaitu ion-ion yang terdapat dalam perubahan atau menjadi endapan atau gas atau molekul. Sebagai contoh yaitu BaCl2 ditambah K2CrO4. Yang kedua itu BaCrO4 ditambah 2KCl. Sedangkan poin selanjutnya yaitu reaksi oksidasi. Reaksi oksidasi yang pertama itu bilangan oksidasi, di mana reaksi redoks melibatkan adanya transfer elektron, terjadi perubahan tingkat atau bilangan oksidasi positif atau negatif. Atas batasan tersebut, bilangan oksidasi dapat ditentukan menurut aturan berikut. Yang pertama, bilangan oksidasi setiap atom unsur adalah 0. Bilangan oksidasi ion monoatomik sama dengan muatan ion yang bersangkutan. Jadi, potensial standar reduksi menurut pada reaksi redoks dikenal potensial standar reduksi, yaitu harga potensial sel standar dari reaksi setengah sel yang diukur dengan perbandingan potensial standar reduksi dari hidrogen. Keadaan standar diukur pada temperatur 25 derajat C, tekanan 1 atm dan konsentrasi 1 m, di mana reaksi reduksi H+ menjadi H2 dalam keadaan standar memiliki harga E sama dengan 0. Yang B, diagram potensial. Diagram potensial reduksi menunjukkan harga potensial standar reduksi pada beberapa harga tingkat oksidasi. Aplikasi tersebut menggunakan potensial reduksi, antara lain digunakan untuk memprediksi produksi reaksi dari elemen-elemen yang memiliki beberapa tingkat oksidasi. Selanjutnya, pembahasan tentang reaksi asam basa. Reaksi asam basa secara luas merupakan reaksi antara asam dengan basa. Reaksi asam basa memiliki berbagai definisi tergantung pada konsep asam basa yang digunakan. Beberapa definisi yang paling umum adalah itu menurut definisi Arrhenius, yaitu asam berdisosiasi dalam air melepaskan ion H3O ditambah, dan basa berdisosiasi dalam air melepaskan ion OH. Sedangkan yang kedua itu menurut definisi Bronsted-Lowry, asam adalah pendonor proton H+ dan basa adalah penerima atau disebut dengan akseptor proton melingkupi definisi Arrhenius. Yang ketiga, definisi Lewis, asam adalah akseptor pasangan elektron dan basa adalah pendonor pasangan elektron. Definisi ini melingkupi definisi Bronsted-Lowry. Selanjutnya, reaksi dalam larutan asam basa terdiri dari beberapa berikut. Yang pertama, reaksi penetran, kedua, reaksi pembentukan gas hidrogen, reaksi pengendapan-endapan, dan reaksi oksidasi, reaksi antara oksidasi basa dengan asam. Selanjutnya, mengenai pembahasan reaksi redoks, di mana bilangan oksidasi logam dalam senyawa logam transisi dapat bervariasi dari rendah ke tinggi. Bilangan oksidasi ini
dapat berubah dengan reaksi redoks. Konsep dari dasar redoks yang pertama, oksidasi adalah peristiwa pelepasan elektron atau penambahan kenaikan bilangan oksidasi. Kedua, reduksi adalah peristiwa penangkapan elektron atau pengurangan atau penurunan bilangan oksidasi. Yang C, reduktor atau pereduksi adalah zat yang mengalami oksidasi atau zat yang melepaskan elektron atau zat bilangan oksidasinya naik. Sedangkan oksidator adalah zat yang mengalami reduksi atau zat yang menangkap elektron atau zat yang bilangannya oksidasinya turun. Sedangkan menurut redoks adalah reaksi yang terdiri dari peristiwa reduksi dan oksidasi atau perubahan reaksi bilangan oksidasi. Poin selanjutnya, reaksi disproporsionasi atau disebut dengan autoredoks adalah reaksi redoks di mana hanya satu jenis atom yang mengalami reduksi dan oksidasi, atau reaksi redoks di mana hanya satu jenis atom yang bilangan oksidasinya berubah. Sedangkan mol elektron adalah selisih bilangan oksidasi. Dan pembahasan terakhir mengenai reaksi kompleks, di mana reaksi kompleks diklasifikasikan ke dalam reaksi substitusi ligan atau dengan reaksi konversi ligan dan reaksi redoks logam. Reaksi substitusi dan reaksi redoks khususnya telah dipelajari dengan detail. Yang pertama itu reaksi substitusi ligan. Reaksi ini ligan kompleks LN(X) ditambah Y menghasilkan LN(MY) ditambah X. Sangat penting untuk preparasi berbagai turunan kompleks. Kondisi detail ligan dan kompleks yang memungkinkan reaksi ini telah dipelajari untuk memahami stereokimianya dan mencapai laju reaksi substitusi yang praktis. Kestabilan termodinamika produksi substitusi menjadi lebih besar jika konstanta pembentukannya meningkat. Di pihak lain, pemahaman efek ligan yang keluar yaitu X dan ligan yang maksud yaitu berupa Y pada laju substitusi dan spesies senyawa antara yang dibentuk penting untuk mengelusidasi reaksi kompleks logam. Sekian dari pembahasan materi reaksi kimia. Saya Silestari. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.